Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh MK? MA, MK. Ini lembaga hukum tertinggi, ini piye ini. Lah pantas kemudian publik menyebut MK itu mahkamah kakak dan MA itu mahkamah adik. Walah, bosok tenan ini. Kira-kira akhir-akhir ini gimana ya suasana keluarga Pak Jokowi? Pasti lagi terbahak-bahak ini, kemekelen ini. Ngomentari banyak hal yang jadi polemik ini. Ya seminggu ini berturut-turut banyak hal disuarakan publik. Ada yang direspon pemerintah dan ada yang enggak. Dan yang terbaru tentang putusan Mahkamah Agung tentang batasan usia calon kepala daerah, khususnya gubernur. Ini makin menyedihkan ini putusan MA ini. Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh MK? MA, MK. Ini lembaga hukum tertinggi, ini piye ini. Lah pantas kemudian publik menyebut MK itu mahkamah kakak dan MA itu mahkamah adik. Walah, bosok tenan ini. Bosok ini. Nah, polemik yang muncul akhir-akhir ini mulai UKT, Tapera, penguntilan Jampitsus, rencana undang-undang penyiaran, nilai kerugian PT Timah jadi 300 triliun dan sembarang kalir wakeh tenan Indonesia ini. Masih lagi ada lagi yang hari ini baru muncul ini, yakni beredarnya emas murni sebanyak 109 ton sejak 2011 berlogo Antam, namun itu tidak disertai dengan perjanjian kontrak. Emasnya murni namun cetakannya Antamnya ilegal. Tobat. Indonesia ini apa kena kutukan ini. Nah, ini perbuatan ini dilakukan oleh General Manager Unit Bisnis Antam. Ini oleh 6 periode pejabatnya. Orangnya ganti 6 kali itu. Perbuatannya serupa, masih terus berlangsung terus-menerus, diwariskan perbuatan orang genah. Perbuatan tercela diwariskan. Ini contohnya siapa ini? Kasusnya ini ditangani oleh Kejagung juga. Nah, soal batas usia calon sekarang ini ada yang perlu dicermati ini. Batas usia yang diputuskan Mahkamah Agung adalah 30 tahun pada saat dilantik. Ini kata-kata pada saat dilantik ini yang membuat lucu. Atau pada saat penetapan lah maksudnya. Ingat loh, ini saat dilantik bukan saat ditetapkan. Ngompoles mudeng bedanya toh. Tahu kan bedanya. Jadi batas usia 30 tahun itu mestinya jelas. Apalagi di peraturan KPU atau PKPU seperti diputuskan Mahkamah Agung kemarin. Batas usia itu bisa diberlakukan saat pendaftaran harusnya, saat penetapan sebagai calon wali kota, calon bupati atau calon gubernur dan wakil gubernur. Atau saat pelantikan, jadi nanti kepala daerah itu kan prosesnya setelah dicalonkan atau diusung partai, maka dia mendaftar ke KPU. Lah kok batas usianya saat dilantik? Berarti saat mendaftar belum, batas umurnya belum nyampe. Ini aturannya MA ini gimana ini? Ini masyarakat dibuat jadi bingung. Nah, aturan batas usia saat pendaftaran ya pada saat itu diberlakukan harusnya. Nah, kalau pas penetapan itu para calon kepala daerah nanti kan diteliti berkasnya, komplit atau enggak, ada yang kurang atau tidak, lalu juga menjalani tes kesehatan. Setelah verifikasi dan kesehatan lolos, nah KPU menetapkan sebagai calon kepala daerah buat ikut pilkada. Ya saat itu harusnya umurnya yang ditetapkan. Nah, aturan pilkada 2020 seperti Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 itu PKPU yang diputuskan MA itu diganti. Kenapa putusan MA bisa sangat menguntungkan Kaisang? Ya, Mahkamah Agung sangat menguntungkan Kaisang kenapa? Begini loh. Pilkada itu dijalankan serentak di Indonesia pada November. Bulan November itu, tahun 2024. Dan Kaisang tepat berusia 30 tahun itu pas Natalan tahun ini. Berarti Desember. Gimana ngomong? Mudeng gak harap saya? Masih ada selisih 1 bulan, belum nyampe 30 tahun kan.
Artinya saat pilkada digelar kan usianya 30 tahun kurang sebulan. Jika ada klausul usia 30 tahun saat pelantikan, kan gampang saja toh. Hari pelantikan manut KPU toh. Jadwalkan saja pelantikan 26 Desember atau 1 Januari 2025. Maka si bungsu Pak Jokowi itu jadi memenuhi syarat. Wah, ciloko ini. Lah KPU pernah membuat persyaratan usia saat pendaftaran itu di Pilkada 2015. Lalu Pilkada 2020 diganti batas usia saat penetapan dan Pilkada sekarang saat pelantikan. Ini piye kok bolak-balik ini. Walah ini. Lah yang Begawan ini kan jadi aneh nih. Jadi teringat waktu itu. Dulu pemerintah kan sempat menginginkan pilkada diajukan toh. Dijoke setelah tahu Pilpres hanya berlangsung 1 putaran. Ini saya ingat Begawan ini. Mau diajukan Juni atau Juli waktu itu. Ya, mungkin ada yang bisiki sama Pak Presiden. Pak Jokowi dibisikin. Pak, aturan usia gubernur 30 tahun loh Pak. Nek maju Juni atau Juli Mas Kaisang nggak bisa jadi gubernur DKI atau Jateng. Itu dipikirkan loh. Mungkin aja bisa ini begitu nih. Oh ini perkiraan Begawan loh, ini bukan nuduh loh nih. Lah kenapa begitu? Secara administratif jabatan gubernur DKI maupun Jateng kan sudah habis sejak Oktober tahun lalu. Maka pemenang pilkada harus segera dilantik supaya ada gubernur definitif. Beda dengan Jawa Timur yang sampai sekarang Bu Khofifah sama Mas Emil Dardak masih menjabat. Atau kalau mau jadi wali kota atau bupati nggak masalah. Soalnya batasnya usia 25 tahun. Kaisang tidak terkendala apapun. Tapi ya pengen sing gede sing dhuwur sisan. Masih wakil presiden oh adine wakil gubernur atau gubernur. Nyat kekuasaan tuh enak. Apa? Nggak apa-apa wes pengen kabeh. Lah pada saat pelantikan ini dipersepsikan bahwa nanti pelantikan yang bakal dilakukan itu ya bernatalan, mesti itu pasti alasannya menghormati yang melakukan perayaan Natal. Ini ya so tak tebak, akhirnya usianya 30 tahun ke atas dan memenuhi syarat. Ini hukum munggu ngakal-ngakali itu. Lantas tentang persyaratan usia ini, kalau dilihat dari banyak aturan tentang batas usia, ya semestinya sejak mendaftar lah. Misalnya nih kita mau cari SIM loh. Kan batas usia minimal kan 17 tahun saat datang ke Satlantas. Bukan waktu hari dimana kita dapat SIM-nya, ngambil SIM-nya. Waktu mau tes SIM usianya 17 tahun kurang 3 minggu, ngambil SIM-nya 3 minggu yang akan datang pas. Nah ini gimana? Artinya menjalani tes tertulis, tes terkendala psikotes. Kan harus sudah 17 tahun. Ya kan bisa saja dapat SIM-nya nunggu pas usia 17 lah. Tapi kepolisian tidak melakukan itu. Atau daftar masuk SD lah minimal usia 7 tahun. Begitu daftar di sekolah jika belum berusia 7 tahun kan nggak diterima. Bukan berlaku usia 7 tahun saat sekolah pertama masuk. Atau cabang olahraga kelompok umur misalnya. Kan itu harus sportivitasnya harus dijaga. Itu dihitung saat turnamen batas usia dibuka. Bukan saat si atlet mulai bertanding pertama kali. Kan turnamen olahraga itu pertandingan pertama bisa digelar 3 atau 5 hari sejak turnamen dibuka kan. Lah melandasi itu semua. Begawan benar-benar tidak habis pikir. Nanti bingung otaknya Begawan. Kenapa sih aturan bisa diubah-ubah? Ini lembaga hukum lembaga tertinggi loh. Itu sesuai kemauan penguasa aja. Syahwat berkuasanya kok ya sebesar itu loh. Wah, blending. Nah, dan waktu diminta komentar saat itu, wis tak duga, wis diduga itu. Pak Jokowi sama Mas Gibran sama-sama melempar ke pihak lain. Pak Jokowi misalnya bilang untuk tanya ke MA sana, ini bukan urusan saya ini. Tanya ke MA sama penggugatnya Partai Garuda. Nah, sementara Gibran bilang, ya suruh nanya ke PSI. Waktu MK memutuskan dia bisa masuk jadi wapres tuh. Lah rakyat itu kan butuh tahu komentar bapak sama anaknya toh. Dari anak yang diuntungkan waktu itu maju sebagai kandidat cawapres. Nah misalnya begini nih. Usia Kaisang masih 20 tahun atau sudah 39 tahun. Rakyat nggak butuh nanya keduanya. Apa komentarnya nggak butuh.
Keduanya diminta komentar, soalnya pengen ngerti nih masyarakat. Apa sih yang pengen disampaikan? Masih kurangkah kekuasaan yang ada di tangan keluarga Pak Jokowi ini? Wah, ini contoh ya. Wah, ya ini rakus kalau saya bilang. Lantas apa bedanya? Dulu Pak Jokowi sangat anti dengan nepotisme. Saya ingat, sekarang belas tidak pernah lagi ngomong tentang politik dinasti. Benar-benar sebuah kerajaan politik yang mengerikan ini. Mengerikan ini. Astagfirullah, mengerikan ini. Dan kenapa partai politik tidak melihat hal ini sebagai yang perlu dilawan? Mengapa selain PDIP dan PKS malah pada memberi dukungan kepada mereka? Ini partai-partai apa ini? Ya karena Pak Jokowi masih memegang kekuasaan. Mungkin mereka takut atau tersandera masalah. Mungkin kita sebagai rakyat membiarkan semuanya terjadi. Nah, baru setelah Oktober nanti kita akan benar-benar melihat apa yang bakal membalikkan banyak keadaan. Ketika Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi pensiun gitu. Ini persis kayak rasa yang mungkin pernah Pak Jokowi rasakan. Ketika Pak Ahok, teman dekatnya, dikasuskan dalam penodaan agama. Nah, rasa itu mungkin tidak ingin dialami oleh Pak Jokowi. Sehingga berusaha sekuat tenaga, piye carane untuk menundukkan kekuatan politik. Ya bisa juga lah. Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami perjuangan berat seperti dia. Waktu dirinya mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden. Ya coba kita refleksi deh. Setiap kita tidak ingin anak-anak rekoso. Nah, ini intinya mengalami hal yang sama lah dengan yang pernah kita alami. Tapi ini kan soal politik. Menyangkut hajat hidup orang banyak seluruh negara. Orang dinggo keluarga, Pak. Nah, apa bedanya Pak Jokowi sama Pak Harto? Yang secara brutal dulu mengangkangi sumber-sumber politik. Sedang Pak Jokowi, anak-anaknya mulai menyebar menguasai jabatan politik. Ini contoh yang tidak baik. Yang bisa ditiru banyak elit politik atau pejabat di masa mendatang. Nah, idealnya seorang pemimpin kan ngasihnya contoh-contoh yang baik lah. Dinggo tulodo, tahu tulodo, teladan. Bukan malah sebaliknya. Tapi ya bebas sih, silahkan. Orang terakhir jabatan ada yang malah tambah gelap mata, ya ada. Serakah, rakus, dan sebagainya. Membabi buta. Ada yang justru malah pengen mengesankan kebaikan. Ada. Kayak Pak Ganjar sama Pak Profesor Mahfud. Itu pilihan. Dan pilihan mengandung konsekuensi. Jadi tinggal kita aja melihat di perjalanannya nanti. Akankah Kaisang beneran maju di DKI? Atau momentum diubahnya keputusan Mahkamah Agung sebagai koreksi kesalahan Pak Jokowi saat Gibran maju sebagai cawapres? Ya, Allahu alam. Kita tunggu aja permainan politik yang ugal-ugalan di Indonesia ini. Ya, inilah pendapat Begawan. Sampai jumpa. Salam ngumpul, salam Begawan. Dadah.